Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan KUA Kecamatan Banyuwangi dalam rangka kegiatan bimbingan perkawinan. Salam sehat, jangan lupa bahagia, bersyukur dan sabar. Ikuti terus tema-tema menarik di channel ini dalam rangka meningkatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bimbingan perkawinan yang berbahagia, pada tema kali ini kita akan membahas tentang dinamika perkawinan pada sub pokok bahasan psikologi cinta. Nah, bagaimanapun yang namanya perkawinan pasti didasari atas nama cinta. Cinta itu, kata Sternberg, terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, intimasi. Yang kedua, passion. Kemudian yang ketiga, komitmen. Intimasi itu adalah sebuah rasa kecenderungan atau sebuah rasa tentang kedekatan emosi. Jadi merasa dekat, merasa cenderung. Kemudian yang kedua, passion, yang berarti suka, tetapi suka di sini adalah suka secara fisik, ingin menikmati secara fisik, atau dalam bahasa kerennya menurut bahasa kita ada gerengnya. Kemudian yang ketiga, komitmen, berarti ada sebuah keinginan untuk terus bersama, ingin terus selalu dekat, ingin berbuat baik dan sebagainya. 3 komponen ini, kata Sternberg, dikenal dengan sebuah teori dengan nama segitiga cinta. Ingat, segitiga cinta, bukan cinta segitiga. Baik sahabat bimbingan perkawinan yang berbahagia, kita akan membahas tentang teori segitiga cinta ini. Nanti kita akan aplikasikan dalam kehidupan berkeluarga, dalam membentuk keluarga yang sakinah, yang di dalamnya ada mawaddah dan ada rahmah. Maka ketika segitiga ini, 3 komponen dalam segitiga cinta ini terdapat dalam diri kita masing-masing dalam keluarga, maka sempurnalah dan lengkaplah yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yang dalam istilah Sternberg dikenal dengan nama consummate love atau cinta sempurna, yaitu di mana ada 3 komponen ini berada dalam satu kesatuan. Ada intimasi, ada passion, ada komitmen, ada kedekatan emosi, rasa kecenderungan, merasa dekat, ingin terus bersama dengan pasangan, kemudian menikmati secara fisik, ada gereng dengan pasangan masing-masing, ingin selalu berbuat baik dan terus-terusnya. Maka ketika 3 komponen ini ada dalam sebuah keluarga, maka tercapailah yang namanya cinta sempurna. Baik, sahabat bimbingan perkawinan yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan teori segitiga cinta ini. Sekali lagi saya ulangi, teori segitiga cinta, bukan dibalik, bukan cinta segitiga. Maka sekarang perhatikan gejala yang muncul dalam setiap diri kita terhadap pasangan kita. Nanti akan ada gejala kombinasi 2 men 1. Nah, dalam kombinasi 2-2 ini kira-kira terbagi menjadi 3 keadaan, ada 3 gejala. Yang pertama,
ada gairah, ada komitmen, tetapi minus kedekatan emosi. Berarti ada gejala dalam pasangan, ada rasa passionnya, ada gerengnya, ada komitmennya juga ada, tetapi tidak menimbulkan rasa kedekatan emosi, rasa kecenderungan terhadap pasangan. Maka jika ada hanya dua gejala dalam diri kita, yaitu gejala gairah dan komitmen saja, minus kedekatan emosi, maka itu namanya fetus love, atau dikenal dengan istilah cinta karena takdir. Seperti kisah tentang pasangan keluarga orang-orang terdahulu. Kebanyakan mereka bilang, saya ini menikah karena dijodohkan oleh orang tua, atau saya ini menikah karena dijodohkan oleh ustadz saya, oleh kiai saya. Tetapi dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya, mereka justru punya anak banyak. Kenapa? Karena gerengnya ada, passionnya ada, komitmennya ada, tetapi rasa kedekatan emosinya tidak ada. Seperti orang yang sudah saatnya menikah, sudah waktunya dia menikah, usianya sudah saatnya menikah, tetapi jodoh belum datang juga. Kemudian dia ada seseorang yang menawari dia jodoh, akhirnya bilang, ya wes, saya nikah ajalah dengan orang ini, pokoknya ada yang mau dengan saya. Ya, maka hal yang seperti ini berarti gairah ada, komitmen untuk menikah ada, tapi kedekatan emosi masih belum ada. Maka jika tidak segera memperbaiki kedekatan emosinya, maka akan ada salah satu pihak yang akan merasa dirugikan, atau dalam arti akan merasa tidak bahagia. Ini kombinasi yang pertama. Kemudian kombinasi yang kedua, di mana komitmen ada, kedekatan emosi ada, tetapi passionnya tidak ada, gerengnya tidak ada, gairahnya tidak ada. Maka jika terjadi hal yang demikian, maka itu dikatakan dengan istilah companionate love, atau cinta persahabatan. Jadi ada rasa keinginan, ingin bareng-bareng terus, ingin berbuat baik terus, tetapi tidak ada passionnya, tidak ada gerengnya. Tanpa gairah, kebutuhan seksual pasangan suami istri tidak akan terpenuhi. Walaupun memiliki komitmen yang kuat, saling memahami, karena kebutuhan seksual tak dapat dipungkiri bagi individu yang sehat. Maka jika tidak dapat menahan diri, akan terjerumus pada perzinahan. Lalu gejala yang ketiga, kedekatan emosi ada, gerengnya, gairahnya ada, tetapi komitmen tidak ada. Maka jika ada gejala seperti ini, disebut dengan romantic love, atau cinta gila. Nah, hubungan seperti ini biasanya muncul pada saat pasangan sedang awal-awal jatuh cinta. Jadi ada perasaan yang menggebu, sementara komitmen tidak ada, atau paling tidak belum mau, belum ada iktikat baiknya. Seperti anak-anak ABG yang masih mu'alaf, dalam tanda kutip, mu'alaf jatuh cintanya. Kalau ditagih komitmen nikah, dia masih bingung, aduh gimana ya, aduh saya belum siap. Nah, maka ada rasa kedekatan emosinya, gairahnya ada, tetapi begitu diminta untuk menikah, kemudian berbagai macam alasan yang akan ditampilkan. Maka ketika ada dalam sebuah rumah tangga yang awalnya tercipta
ketiga komponen itu ada, tetapi dalam perjalanan berikutnya komitmen itu tidak ada, maka jika ada pasangan yang sudah menikah lalu sampai kehilangan komitmennya, maka hubungan semacam ini akan rapuh dan mudah terjadi perceraian. Baik sahabat bimbingan perkawinan yang berbahagia, jadi kombinasi 2 minus 1 dalam mempraktekkan, mengaplikasikan teori segitiga cinta ini. Jadi secara kesimpulan, gejala kombinasi 2 2-1 ini ada cinta takdir, ada fetus love, ada companionate love atau cinta hanya persahabatan saja, kemudian ada romantic love atau cinta gila. Maka kita aplikasikan itu nanti dalam setiap hubungan dalam berumah tangga. Maka kita harus pandai-pandai mana dalam rumah tangga sekian bulan, sekian tahun, mana yang tidak ada. Maka ketika ada yang tidak ada, gejala itu hilang, misalkan kedekatan emosinya hilang, maka harus segera dipupuk rasa kedekatan emosinya. Ketika rasa gairahnya hilang, maka harus segera dicarikan solusinya. Atau ketika komitmen sudah mulai luntur, maka harus segera diperbaiki dalam urusan rumah tangganya. Baik sahabat bimbingan perkawinan yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau sebelumnya sudah kita bahas tentang kombinasi 2-1, jadi 2 gejala min 1 gejala. Maka sekarang kita akan membahas hanya 1 gejala saja, karena bisa jadi dalam kehidupan rumah tangga ketika di awal-awal perkawinan segitiga cintanya secara sempurna, sudah tercukupi intimasinya atau kedekatan emosinya, passionnya, gerengnya, komitmennya, semua ada. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya bisa jadi hanya 1 gejala dalam diri pasangan itu. Jadi yang pertama, hanya ada kedekatan emosi saja, sementara min gairah, min komitmen. Ada rasa yang mungkin disebut cinta, tapi itu hanya intimasi saja, hanya kedekatan emosi saja, hanya kecenderungan saja. Sudah tidak ada lagi gerengnya, sudah tidak ada pula komitmennya. Maka ketika terjadi seperti itu, maka disebut liking atau hanya suka saja. Berarti sudah hampir punah yang namanya cinta. Ini terjadi biasanya ketika misalkan ketika kita melihat sosok artis di televisi, kemudian ada perasaan suka, tanpa ada perasaan yang bermacam-macam, maka ya hanya suka saja. Maka jika ada pasangan suami istri hanya memiliki kedekatan emosi saja, sementara gerengnya sudah tidak ada, gairahnya sudah sirna, komitmennya sudah tidak ada, maka hubungan mereka seperti orang yang berteman biasa saja. Pasangan tidak dapat kepuasan seksualnya, tidak ada, tidak akan mendapatkan jaminan jangka panjangnya. Maka jika terjadi demikian dalam sebuah pasangan, maka semakin berat tantangan dari sebuah keluarga. Kemudian gejala yang kedua, yaitu hanya muncul gairah saja, gerengnya saja yang muncul, sementara komitmen, kedekatan emosinya sudah tidak ada. Maka kalau hanya passionnya saja yang ada, hanya ada gerengnya saja,
kedekatan emosi dan komitmen sudah sirna, maka itu dinamakan dengan infatuation atau ketergodaan. Maka saat gairah sangat tinggi tetapi tidak dibarengi dengan komitmen, tidak dibarengi dengan kedekatan emosi, maka akan tercipta hubungan secara fisik saja. Maka suatu saat ya bisa jadi akan mencari yang lainnya, berganti-ganti pasangan, karena pasangan yang sekarang sudah tidak lagi menarik, maka habis manis sepah dibuang, begitu kira-kira. Lalu gejala yang ketiga, yaitu komitmen ada, sementara kedekatan emosi sudah tidak ada, gairah pun juga sudah tidak ada. Maka keadaan yang semacam ini dinamakan dengan empathy love atau dikenal dengan istilah cinta yang hampa. Memang komitmen adalah sebuah penghormatan kepada perjanjian yang kokoh dalam sebuah keluarga. Tetapi komitmen tanpa kedekatan emosi, tanpa gairah, maka akan tercipta hubungan yang kering dan hampa. Sahabat bimbingan perkawinan yang berbahagia, itulah gejala-gejala yang bisa muncul dalam dinamika perkawinan antara pasangan suami istri. Jadi pada kesimpulannya, dalam teori segitiga cinta ini, apabila terwujud ketiga-tiganya dalam sudut-sudut dengan kadar yang normal, kedekatan emosinya ada atau intimasinya ada, passionnya ada, gerengnya ada atau gairahnya ada, dan komitmennya ada, maka akan tercipta yang namanya cinta yang sempurna. Disinilah ada sebuah cita-cita, ada sebuah keinginan dari masyarakat dan secara keseluruhan ingin membina rumah tangga yang samara, sakinah, mawaddah, warohmah, yaitu ketika ketiga-tiganya ini ada dalam hubungan pasangan suami istri. Kemudian dalam perkembangan berikutnya ternyata ada gejala dalam diri masing-masing pasangan yang hanya tersisa 2 minus 1, atau bahkan pasangan itu hanya meninggalkan 1 gejala saja yang muncul, sementara 2 gejala yang lainnya sudah hilang. Maka pandai-pandailah kita untuk membaca setiap gejala dalam diri kita dan pasangan kita, untuk kemudian kita memperbaikinya sehingga akan tetap berada dalam jalur segitiga cinta, sehingga akan tercipta cinta yang sempurna, sakinah, mawaddah, warohmah. Demikian tema kita kali ini tentang dinamika perkawinan, tentang subbahasan psikologi cinta dengan teori segitiga cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.